Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saya bisa melaksanakan presentasi laporan PKL pada siang hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Zalida Afni dan Ibu Desi Handayani selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Dewi Della Kurniawati, BP 180107-1004. Saya dari program studi D3 Akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan PKL saya yang berjudul Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Kantor Akuntan Publik Griselda Wisnu dan Arum. Baiklah, saya akan mulai dengan bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang praktik kerja lapangan. Seperti yang kita tahu, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan vokasi. Pada perguruan tinggi dengan program vokasi, menitikberatkan pada lebih banyak praktik dengan presentasi 60% dan teori sebesar 40%. Dengan presentasi tersebut, Politeknik Negeri Padang mewajibkan mahasiswa jurusan akuntansi diploma 3 tingkat akhir untuk melaksanakan PKL. Melalui PKL, mahasiswa dapat mengakomodasi antara konsep-konsep atau teori yang didapat selama perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, untuk dapat menerapkan ilmu yang telah saya peroleh selama perkuliahan, saya memilih tempat PKL di Kantor Akuntan Publik Griselda Wisnu dan Arum yang beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 50A, Sukajadi, Pekanbaru. Oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban telah melaksanakan PKL, saya menuangkannya ke dalam bentuk laporan PKL yang berjudul Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Kantor Akuntan Publik Griselda Wisnu dan Arum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari praktik kerja lapangan. Nah, tujuan yang akan dicapai setelah melaksanakan PKL ini adalah yang pertama, yaitu sebagai salah satu syarat sebagai mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Yang selanjutnya untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama 5 semester di bangku perkuliahan. Selanjutnya untuk melatih mahasiswa menjadi pribadi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan berpikir kritis. Untuk membiasakan mahasiswa dengan tuntutan pekerjaan yang tinggi, dan untuk melatih soft skill mahasiswa sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Selanjutnya, manfaat praktik kerja lapangan. Yang pertama, bagi penulis. Bagi penulis, manfaat PKL itu mahasiswa dapat menerapkan secara langsung ilmu yang telah didapat selama perkuliahan. Mahasiswa dapat menambah pengetahuannya tentang bagaimana situasi audit yang sebenarnya, dan mahasiswa juga mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya. Yang kedua, manfaat PKL bagi KAP Griselda Wisnu dan Arum. Yang pertama, untuk mendapatkan bantuan tenaga kerja. Yang kedua, untuk dapat menjalin kerjasama dengan Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya, manfaat PKL bagi kampus Politeknik Negeri Padang. Yang pertama, untuk membina hubungan kerjasama yang baik antara kampus Politeknik Negeri Padang dengan Kantor Akuntan Publik Griselda Wisnu dan Arum. Yang kedua, sebagai tolak ukur bagi kampus dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional sesuai dengan tuntutan kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistematika penulisan. Penulisan laporan ini secara langsung dapat dibagi menjadi 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 profil entitas, bab 3 pelaksanaan kegiatan, bab 4 pembelajaran yang diperoleh, dan bab 5 penutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 profil entitas. Kantor Akuntan Publik Griselda Wisnu dan Arum didirikan oleh DRA Griselda Situmorang AKCPA, DRS Wisnu Hermana AKCPA, dan Puspita Arum Kamarati MMCPA. KAP Griselda Wisnu dan Arum didirikan pada tanggal 15 Oktober 2010 di Jakarta berdasarkan Akta nomor 31 oleh Notaris Joni M. Sianturi SH. KAP Griselda Wisnu dan Arum cabang Pekanbaru didirikan di Jakarta tanggal 20 April 2012 berdasarkan Akta nomor 27 oleh Notaris Mira Oktaria SH MKN dan memberikan kuasa kepada Al-Qudri MMCPA CACPI sebagai pemimpin cabang Pekanbaru. KAP Griselda Wisnu dan Arum cabang Pekanbaru beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 50A, Sukajadi, Pekanbaru.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 3 mengenai pelaksanaan kegiatan. Selama melaksanakan PKL, selain melaksanakan kegiatan audit di tempat klien, saya juga melaksanakan kegiatan di kantor. Yang pertama, saya akan menjelaskan kegiatan yang saya lakukan di kantor. Yang pertama, menginput rekening koran. Rekening koran adalah laporan yang berisi informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh pihak bank. Tujuannya untuk memastikan apakah rekening koran yang dibuat oleh pihak bank sama dengan rekening koran yang dibuat oleh auditor. Jika ada perbedaan, maka pihak sendiri yang akan mempertanyakan langsung kepada pihak bank. Yang kedua, menginput rincian daftar aset tetap. Seperti yang kita tahu, aset tetap adalah aktiva yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Saya menginput rincian aset tetap Yastera tahun 2020 dengan menggunakan Excel. Selanjutnya, membuat KKP. KKP mencerminkan pelaksanaan langkah kerja pemeriksaan yang berisikan data dari suatu perusahaan yang dikumpulkan oleh pemeriksa yang diperoleh dari dalam atau luar perusahaan. KKP terdiri dari top schedule dan supporting schedule. Selanjutnya, membuat mutasi kas. Saya membuat mutasi kas KSU Insan Sejahtera dengan menggunakan Excel. Selanjutnya, men-scan bukti-bukti dari transaksi suatu perusahaan yang telah diaudit. Selanjutnya, mengarsipkan dokumen. Setelah selesai melaksanakan audit, dokumen-dokumen yang diperoleh harus diarsipkan sesuai dengan data perusahaan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan saya yang saya lakukan di lapangan. Perusahaan yang kami audit adalah PDAM Tirtasia. Saya akan menjelaskan sekilas mengenai PDAM Tirtasia. Perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirtasia Pekanbaru merupakan perusahaan di daerah yang berada di bawah naungan Wali Kota Pekanbaru. Perusahaan ini didirikan berdasarkan dengan Perda tingkat 1 Provinsi Riau nomor 7 tahun 1976. Kegiatan yang saya lakukan di lapangan yang pertama yaitu membuat surat permintaan data. Tujuan dibuatnya surat ini adalah untuk meminta data yang dibutuhkan untuk kelengkapan audit. Selanjutnya, vouching. Vouching adalah penelusuran terhadap bukti dokumen untuk mendukung dan memperkuat transaksi. Selanjutnya, stock of name. Stock of name adalah kegiatan melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang atau persediaan yang ada di gudang. Persediaan yang akan diperiksa di sini adalah kimia dan aksesoris. Untuk mengeceknya dilakukan secara random. Yang selanjutnya adalah cash of name. Cash of name adalah kegiatan pemeriksaan fisik pada uang kas tunai antara saldo yang terdapat pada catatan akuntansi dengan uang kas yang ada saat ini. Penelusuran dilakukan langsung ke bagian keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4 pembelajaran yang diperoleh. Yang pertama, hal-hal positif yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat selama PKL. Yang pertama, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki disiplin, memiliki manajemen waktu, memiliki pengetahuan tentang berbagai macam pekerjaan, serta memperoleh keterampilan. Yang kedua, manfaat PKL terhadap pengembangan soft skill serta evaluasinya. Menambah pengalaman, melatih komunikasi dan kerjasama yang baik, serta pelatihan diri atas ilmu yang didapat. Evaluasi yang dapat dilakukan, yaitu dengan meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, manfaat PKL terhadap pengembangan kemampuan kognitif serta evaluasinya. Yang ketiga, yaitu manfaat PKL terhadap pengembangan kemampuan kognitif dan evaluasinya. Yang manfaat yang diperoleh yang pertama, menambah keterampilan, pengetahuan, dan gagasan. Yang kedua, membentuk pola pikir serta mengasah keterampilan. Evaluasi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan ketelitian saat bekerja. Selanjutnya yang keempat yaitu identifikasi kunci sukses dalam bekerja. Yang pertama, memiliki motivasi kerja, punya tujuan yang jelas, disiplin, ketekunan dalam bekerja, dan suka tantangan-tantangan yang baru. Selanjutnya yang kelima yaitu perbaikan atau pengembangan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya. Yang pertama, rencana perbaikan atau pengembangan diri. Dengan cara belajar dari kesalahan, tidak takut mencoba hal baru, dan terbuka menerima saran dan kritikan orang lain. Yang kedua, rencana perbaikan atau pengembangan karir. Dengan cara menambah wawasan yang lebih luas tentang dunia kerja dan melihat peluang kerja yang ada. Yang ketiga, rencana perbaikan atau pengembangan pendidikan. Dengan cara lebih semangat lagi menggali potensi yang ada dalam diri dan lebih giat lagi menjalani perkuliahan ke depannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.